Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh dengan berita dar-der-dor dari Nikita Mirzani yang terciduk video callan dengan Dr. Oki yang sedang siaran langsung. Sontak momen tersebut diartikan bahwa Nikita jualan live bareng Dr. Oki di lapas. Seperti apa tanggapan Nikita hingga Ditjen Pas atas video viral tersebut? Langsung saja, ini dia. Besti, artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan dirinya melakukan video call bersama sahabatnya Dr. Oki saat sedang jualan di siaran langsung. Dalam video yang beredar menunjukkan Nikita Mirzani menggunakan fasilitas video call dari dalam ruang tahanan tampak berkomunikasi dengan Dr. Oki Pratama. Aktivitas tersebut menuai kontroversi di tengah publik hingga berhasil membuat Reza Gladys ikut berkomentar nih Besti. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Surya Batubara meluapkan keresahan melihat aksi Nikita yang berani melakukan transaksi bisnis menggunakan fasilitas di lapas. Kok bisa tahanan bisa komunikasi dengan pihak luar pakai video call dan itu digunakan untuk dagang? Tak ingin pernyataan tersebut jadi bola panas di tengah-tengah publik, Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjen Pas, Rika Aprianti, buka suara nih Besti. Rika mengatakan bahwa Nikita video call di lapas itu merupakan salah satu haknya sebagai warga binaan di lapas untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun kerabat. Dan Rika juga memastikan bahwa dalam hal ini Nikita tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nih Besti. Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya. Dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di Wartel Suspas yang ada di Rutan Pondok Bambu. Jadi bukan hanya Nikita Mirzani, warga binaan di Rutan Pondok Bambu, di lapas manapun, di Merauke ataupun di Aceh, itu semuanya memiliki hak. Karena menurut kami itu menjadi salah satu juga motivasi langsung dari keluarga agar mereka dapat menjalankan pidananya, masa tahanannya dengan baik, baik itu di lapas maupun di rutan. Rika juga memastikan saat Nikita melakukan video call tersebut tak terlepas dari pengawasan petugas lapas kala itu. Mungkin kalau teman-teman lihat yang di IG ya, di medsos itu kan kelihatan tuh di belakangnya itu banyak kursi-kursi. Nah itu kursi-kursi itu teman-teman warga binaan maupun tahanan itu melakukan komunikasi, mereka sambil duduk video callan. Dan di situ ada petugas yang melakukan pengawasan, di situ ada petugasnya. Namun hanya saja terkait isi konten mengenai isu Dr. Oki yang mengajak Nikita berjualan di lapas akan menjadi bahan kajian bagi mereka. Karena menurutnya hal ini adalah fenomena baru. Yang live itu kan bukan Nikita Mirzani ya. Yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kami. Ya, jadi bukan Nikita Mirzani yang melakukan live. Selama itu berkomunikasinya untuk kebutuhan komunikasi, itu memang diperbolehkan sebagai bagian dari haknya. Adapun yang live itu, nah terima kasih, ini menjadi bagian kajian kami nih di bagian kebijakan untuk menelaah seperti apa sih ini orang yang melakukan live dengan lawan bicaranya yang dari lapas maupun rutan, dalam hal ini warga binaan maupun tahanan. Rika juga mengatakan bahwa fasilitas tersebut memang sudah ada dalam kebijakan dari pemerintah guna menghindari adanya penyalahgunaan ponsel di lapas, seperti yang telah dilarang dalam perundang-undangan nih Besti. Justru dengan Wartel Suspas ini menjadi salah satu strategi pencegahan atau pemberantasan adanya HP-HP liar di dalam lapas. Mengetahui keterangan Ditjen Pas tersebut, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya justru meminta Nikita untuk fokus menjalani masa hukumannya dan jangan malah berulah di dalam tahanan. Introspeksi diri dulu. Kalau sudah dinyatakan terbukti bersalah, ngapain sih buat-buat gugatan segala lagi? Ya sudahlah, tenang-tenang dulu. Di dalam tahanan, coba menenangkan diri. Ini apalagi di dalam tahanan, kami juga kemarin
melihat media massa yang begitu hebohnya. Ya, sebenarnya kami tidak mau komentari tadinya. Tapi begitu hebohnya suasana di sosial media ini, bahkan tadi Dirjen Pas memberikan keterangan bahwa ini menyangkut masalah adanya komunikasi Nikita yang sudah terbukti dinyatakan bersalah, dan dalam tahanan ada komunikasi dengan pihak lain. Dan ini juga menyangkut masalah adanya penjualan produk. Ini sudah bagus sebenarnya, tapi ya tadi sesuai dengan kata Dirjen Pas menyatakan itu diperbolehkan. Tak hanya Reza Gladys, tapi seteru Nikita yang lain seperti Fitri Salhuteru juga sebelumnya ikut berkomentar nih Besti. Dalam pernyataannya, Fitri Salhuteru sangat menyayangkan Nikita yang terlihat seolah-olah disetir oleh Dr. Oki. Jangan pilih kasih kepada Kepala Rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di dalam tahanan. Jangan tanggung dong, nggak boleh kita pilih kasih. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa hal ini bisa memperberat masa hukuman Nikita yang saat ini harus mendekam selama 4 tahun di penjara. Nikita tak tinggal diam nih Basti. Melalui kuasa hukumnya, Nikita dengan tegas menepis semua komentar miring dari lawan seterunya tersebut. Kalau namanya dia terpidana, udah di dalam sana, disuruh apa aja lah mau lah, orang dia udah di situ. Tapi yang di luar nih, tolong dijaga, jangan lagi membawa si terdakwa ini punya masalah baru. Akhirnya jadi masalah baru kan, kayaknya ramai banget tuh. Kenapa sih suatu orang yang tidak begitu jelas ya, persoalannya sudah diributkan gitu. Maksudnya saya, kalau misalnya memang itu mau diributkan, sebaiknya cerdas sedikit lah. Ya tanyalah ke sana dulu, ya kan, ke rutannya, ini Pak ada yang begini, ini Bu ada yang begini, itu HP siapa, ya kan, harus diperjelas. Kalau semuanya sudah jelas dan memang itu melanggar, tidak apa-apalah dipublikasikan melalui media sosial. Baru melihat video, misalnya di salah satu media sosial sudah ribut mereka. Ada apa sih kok terlalu sibuk mencari kesalahan orang? Sementara melalui beberapa unggahan di media sosialnya, Nikita seolah-olah menyindir dengan tegas semua lawan seterunya termasuk Fitri Salhuteru. Ia terlihat membagikan sejumlah video yang diduga berisi klarifikasi terkait berbagai tudingan yang muncul terhadapnya dan Dr. Oki baru-baru ini. Bahkan Nikita juga menunjukkan cara penggunaan wartel yang disediakan lapas nih Besti. Oke Besti, Dirjen Pas sudah mengatakan bahwa Nikita tidak melanggar, lantas kenapa Reza Gladys dan Fitri Salhuteru masih terus berkomentar terkait Nikita. Ini bukan masalah pribadi yang dibungkus dalam tanggapan mengenai masalah hukum yang menimpa Nikita kan? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.